Selamat siang bediler. Kali ini saya mau mempraktikkan atau ngasih tahu cara pembongkaran senapan angin PCP jenis Remington atau jenis senapan tabung pipa. Seperti ini jenisnya. Kali ini saya mau ngasih tahu cara pembongkaran dan untuk pengecekan angin bocor enggaknya. Langsung aja kita bongkar senapan ini. Cukup kita menyediakan kunci L 1 set seperti ini. Kebetulan saya ada konsumen dari Medan, cuman saya nggak sebutkan namanya, mohon maaf Pak. Ini saya nggak sebutkan namanya, ini supaya bisa untuk cara pembongkaran untuk semua bediler dan yang sering nonton di channel YouTube saya. Langsung aja kita mulai pembongkarannya. Yang pertama, kita harus membongkar dulu antara popor dan senapan. Langsung aja kita bongkar. Untuk membongkarnya, ini memakai sistem baut. Kita cukup putarkan melawan arah jarum jam. Dan jangan lupa, ini baut-bautnya kita simpan baik-baik supaya nanti nggak tertukar. Ini ada baut depan belakang. Langsung aja kita pisahkan antara popor dan senapan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita buka bagian chamber box. Ada baut yang menusuk ke bawah, atau bisa kita sebut juga di seat lever atau kokangan. Ini yang baut tengah. Nah, kita buka dulu. Setelah kebuka, lalu kita buka baut yang belakang. Nah, kokangannya kalau bisa seperti ini dulu supaya tidak terlalu kuat. Nah, oke, ini sudah terlepas. Lalu kita lari ke depan, ditutup pengisian. Kalau ini sudah kebuka, lalu kita buka baut cincin. Nah, ini baut tanam kita buka dulu, longgarin aja. Gak usah dilepasin semua, kita longgarin. Nah, kalau udah dilonggarin, kita lepas ke atas seperti ini. Keduanya si cincin kita bongkar. Udah cukup segini aja kalau untuk pembongkarannya, supaya kita tahu nanti untuk pengetesan angin. Lalu kita buka di rel buat loading mimis. Nah, ini ada bautnya, atau juga biasanya ada yang memakai baut obeng. Sama aja ya fungsinya. Nah, kita geser ke belakang, ada baut di bawahnya. Lalu kita memakai kunci lagi. Ini kita biasanya untuk di senapan memakai kunci 4 mili, 3 mili, 2 mili setengah, dan 2 mili ukurannya. Tinggal kita menyesuaikan di kepala-kepala bautnya. Oke, ini udah terlepas. Kita tinggal lepas saja langsung. Ini sangat mudah. Nah, ini udah kita bongkar. Lalu kita lari ke trigger. Kalau hanya untuk kita ngecek kebocoran angin dari mana, kita nggak perlu membuka untuk ruang hammer. Kita hanya membuka di bagian baut yang depannya aja. Nah, yang ini aja kita buka. Ini jangan sampai takut nanti angin keluar atau gimana, karena angin ini menampungnya hanya di bagian ruang angin, hanya di bagian sini aja. Kalau ini lubang hanya transfer di saat kita menembak, lalu angin keluar. Kalau angin seperti ini, kalau kita nggak diberfungsikan, ini aman anginnya. Langsung aja kita putar. Putar melawan arah jarum jam. Nah, ini sudah kebuka. Untuk pengetesan angin, ini sudah terbuka.
langsung aja kita menyiap. Untuk menuangkan airnya itu terserah, bisa masukkan ke ember atau alat-alat tersebut yang bisa menampung angin, atau maksudnya menampung air. Langsung aja kita masukkan ke dalam air. Oke. Nah, seperti ini. Kita harus lebih diperhatikan. Ini kebocorannya dari mana? Keluar gelembung airnya nih. Nah, ini kebocorannya dari manometer. Kalau misalnya kebocorannya keluar gelembung dari sambungan antara tabung dan rumah palep, itu berarti ring sealnya ada kerusakan. Kita coba masukkan yang di bagian depan. Nah, kalau ini kayaknya aman, gak ada gelembung sama sekali. Ini aman. Jadi kita harus lebih teliti memperhatikan gelembung-gelembung dari bagian sambungan-sambungan. Nah, ini ada juga nih gelembung. Jadi kelihatan. Ini kalau seperti ini kemungkinan besar dari ring sealnya ada yang rusak atau sobek. Jadi dia nggak mampu untuk menahan angin. Ini solusinya kita tinggal ganti aja sealnya sama yang baru, dijamin aman. Cuman saran saya sebelumnya kita tes angin, ini harus terisi angin, jangan sampai kosong. Nanti kalau sudah terisi angin baru kita cek. Seperti ini aja untuk pengecekan anginnya. Ini sangat mudah. Kalau udah dicek dari sambungan misalnya nggak ada, dari manometernya nggak ada, dari sambungan depan nggak ada, berarti senapan aman, itu dijamin nggak akan mengurangi tekanan anginnya. Nah, kalau seperti ini tadi saya masukin, itu ada gelembung, wajib kita harus bongkar. Gimana untuk cara membongkarnya? Kita lanjutkan untuk cara pembongkaran. Selanjutnya kita bongkar ini dalam tabung. Yang pertama kita menyiapkan kunci sok atau kunci Inggris pun bisa. Kita mengeluarkan anginnya dari manometer. Daripada kita pukul terus si palep tersebut, nanti takutnya kan berisik tetangga atau gimana. Alangkah baiknya kita coba bongkar angin atau kita ngeluarin angin lewat manometer, tapi dengan cara perlahan. Oke, kita nunggu angin sampai habis. Kalau misalnya di tekanan anginnya sudah berkurang di 500 PSI atau 300 PSI, baru kita buka kembali perlahan. Nah, manometer menunjukkan di angka 0. Ini berarti angin sudah kosong 100%. Langsung aja kita coba untuk memastikan lagi supaya angin, nah angin nggak ada keluar kalau misalnya udah di angka 0. Ini wajib kita pastikan lagi, soalnya kalau kita udah putar beberapa kali putaran, kalau misalnya angin masih ada, otomatis kembosan angin pasti keluar. Langsung aja kita buka sambungan ini.
Oke, langsung aja kita bongkar tabung dalamnya. Kalau misalnya susah untuk ngebongkarnya, kita kalau nggak punya ragung di rumah, kita bisa memakai karet ban dalam motor. Langsung aja kita buka. Kalau ini memang tadi nggak ada kebocoran untuk bagian belakang, cuman untuk memastikan kita cek kembali. Nah, ini untuk ring sealnya ada yang rusak. Nah, kita coba bongkar yang bagian depan karena memang tadi ada kebocoran dan gelembung. Kita coba langsung cek aja. Ini memastikan bahwa kebocorannya dari ring seal. Nah, ini ring sealnya juga jadi terbagi dua. Ini kelihatannya ring sealnya udah rusak jadi terbagi dua ya. Nah, ini pecah. Nah, langsung aja kita buka. Ini menggunakan, kalau kita bilangnya ini jarak ya, atau alat untuk membuka ring seal. Boleh dilihat secara nyata, kita bongkar, ring sealnya ternyata rusak. Kecuali kalau ada kebocoran di alat pengisian tersebut dari sini, ini otomatis kerusakannya dari palep dalam di sini. Kalau misalnya kebocorannya ada di sini, kalau memang ini nggak ada gelembung, karena kebocorannya dari sela-sela sambungan ini. Jadi kita otomatis ganti ring seal. Langsung aja kita ganti ring sealnya dengan ring seal yang baru. Ini bekas yang tadi terpasang dan ini yang baru. Kita harus menyesuaikan ukuran ring sealnya karena bawaan senapan. Dan ini juga untuk memasangkan seal yang baik, sebaiknya kita menggunakan alat bantu semacam tali. Tapi talinya jangan sampai tali yang tajam supaya nggak putus nanti ring sealnya. Kita masukkan seperti ini aja. Nah, kita masukkan gini, kita tarik. Nah, ke bagian dudukan ring seal, lalu kita putar. Nah, supaya si rotarinya ring seal ini rata. Nah, nggak merintil. Langsung aja kita cabut. Nah, aman. Kita coba pasangkan kembali ke senapan. Oke, setelah terpasang seperti ini, jangan lupa manometernya kita kencangkan kembali supaya nanti nggak ada kebocoran lagi. Nah, kita kencangkan. Sudah seperti ini. Kalau memang spare part dalam sudah diganti, kita langsung aja isi angin. Nanti kalau udah terisi angin, jangan dulu dipasang di sini. Kita cek kembali ke air, masukkan lagi ke air. Oke, senapan sudah selesai diisi angin. Bisa diperhatikan anginnya. Kita langsung cek kembali ke dalam air. Aman ya, gak ada gelembung lagi. Nah, aman. Kita cek tadi kebocoran untuk di bagian depan.
aman ya, nggak ada gelembung sama sekali. Berarti ini menandakan senapan sudah aman, nggak ada kebocoran lagi. Jadi ini langsung aja setelah kita cek kembali, tinggal merakit ulang senapan tersebut. Dan jangan lupa komponen-komponennya harus tertata lagi. Pertama, kita masukkan antara ruang hammer dan tabung. Kalau untuk memasangkan, kita tinggal putarkan searah jarum jam. Dan jangan lupa ini harus benar-benar teliti. Kita paskan ini lubang antara lubang baut. Nah, yang ini memang harus benar-benar pas. Nah, kalau misalnya lubang udah pas, jangan sampai kita memaksakan sampai mentok. Seandainya kayak gini, antara lubang dan lubang bawah itu nggak pas ya. Atau kita pakai alat bantu, misalnya pakai kunci atau apa kayak. Nah, kita coba cek. Nah, kita kelihatan kan? Nah, kita harus benar-benar lurus. Setelah ini langsung kita pasangkan bautnya. Memakai kunci ukuran 3 mili. Nah, sudah terpasang. Lalu kita langsung pasang chamber boxnya. Oke, langsung aja. Dan kita ini luruskan antara lubang transfer angin. Kalau lubang transfer angin sudah lurus, sudah benar-benar lurus, coba kita inikan dulu, kita sesuaikan. Oke. Nah, kalau udah benar-benar lurus, kita perhatikan antara lubang ke lubang. Ya, seperti itu tadi, kita harus benar-benar luruskan antara lubang ke lubang. Biar nanti masuknya baut tersebut nggak terlalu susah atau kesat ya. Langsung pasangkan rel loading mimis. Kalau baut yang tadi yang bawah udah terpasang, langsung lari ke rel. Nah, lalu kita pasangkan seat levernya. Nah, udah seat lever terpasang, kita sesuaikan lubang ke lubang juga. Nah, oke. Ini sangat mudah sebetulnya ya untuk jenis senapan yang tabungnya pipa. Beda lagi dengan senapan yang jenisnya monolid. Itu sebetulnya sangat mudah juga. Cuman ini kebanyakan kan orang-orang nggak tahu untuk cara bongkarnya. Sebetulnya mudah. Nah, sudah selesai kita pasang seat levernya. Ini otomatis kita sudah berjalan normal. Tinggal kita pasang baut yang tengah. Kalau tadi baut yang tengah ini kita pertama buka, tapi kalau untuk pemasangan ini yang terakhir kita pasang. Oke, langsung kita pasangkan untuk cincin stabilizer. Nah, udah terpasang seperti ini. Kita tinggal sesuaikan ke ukuran popor tersebut. Oke, sudah terakit semua. Kita coba kokang. Nah, udah dikokang, kita coba ya. Nah, senapan normal. Lalu kita sudah benar-benar fix, kita langsung pasangkan ke popor.
Dan biasanya si cincin tersebut jangan langsung dikencangkan. Ini harus kita sesuaikan untuk ukuran lubang tertentu bagian cincin manometer. Kalau sudah terpasang seperti ini, manometer sudah pas, lubangan cincinnya udah pas, kita tinggal kencangkan si baut untuk popor. Nah, agak digeser-geser supaya lubangnya pas. Nah, coba yang belakang sudah masuk, kita tinggal yang depan mengikuti yang belakang ya. Oke. Nah, ini sudah terpasang, jadi kuat supaya nggak jatuh antara mekanisme senapan dan popor. Jadi kalau kita pasang baut dua depan dan belakang lebih stabil. Oke, sudah selesai kita tadi dari cara pembongkaran yang pertama. Terus yang kedua kita cek ulang anginnya. Yang ketiga kita rakit kembali, sudah selesai. Ini senapan jenis Remington single shot. Mungkin untuk marauder yang jenis-jenis tabung pipa nggak jauh beda. Untuk cara pembongkaran seperti itu. Untuk cara pengecekan kebocoran angin seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang sudah menonton video ini, yang sering juga nge-like, and yang sudah di subscribe channel YouTube dan Sairgan. Semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Dan yang sudah order, terima kasih juga atas kepercayaannya. Semoga Anda semua dimurahkan rezekinya yang udah order sama saya. Cukup sekian mungkin review cara pembongkaran, cara pengetesan kebocoran senapan angin, dan kita bongkar pasang kembali. Dan bagi Anda yang berminat dengan senapan ini, bisa langsung hubungi via WhatsApp atau telepon, sudah tertera saya di layar YouTube saya. Cukup sekian dari saya. Salam satu laras dan Sairgan.